Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wal qutbul irsyad Asy'ari Abdullah bin Alawi al-Haddad nafa'na Allah ta'ala bi ulumi fi din wa dunya wal akhirah ya rabbal alamin. Wa alaika bi sholati tarawih fi kulli lailatin min ramadhana. Jamaah Maulid Atibai yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pengajian kita masih dalam bahasan mengenai keharusan kita berupaya maksimal untuk dapat meningkatkan volume dan kualitas ibadah kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana telah dijelaskan pada pengajian kita yang sudah, bahwasanya kita harus berusaha memperbanyak amal perbuatan yang baik, khususnya di bulan Ramadan, karena amal yang dinyatakan pada bulan itu sunnahnya saja akan mengimbangi fardu. Nah, selanjutnya wa alaika bi sholati tarawih, dan merupakan keharusan atasmu harus mengerjakan sholat tarawih. Tentu saja kita maklum dengan yang dimaksud sholat tarawih adalah sholat yang masyru'iyah di bulan Ramadan selepas mengerjakan sholat ba'diyah isya. Karena begini, maaf, ini Nangkewel ini saja sebenarnya ya cerita sholat tarawih. Waktu itu Kiai Ukon datang ke Nangkewel, almarhum Kiai Ukon datang ke Nangkewel. Kemudian menaikkan ibadah sholat sunat tarawihnya di masjid sini. Selepas sholat fardu isya langsung tarawih, tidak mengerjakan dulu sholat sunat ba'diyah isya. Dia bukan palang apolomo, seakan-akan sholat rawatibul fardhu dalam hal ini ba'diyah isya digantikan dengan tarawih. Waduh, kalau seperti itu pekerjaan kita, kapan kita mengambil untungnya? Kapan kita menuai laba? Gak boleh seperti itu. Dan dia berdiri bilang, waktu sholat tarawih itu harus setelah mengerjakan sholat sunnah ba'diyah isya. Jadi waktu hari kita kurang menanggapi hari kita. Maaf. Sampai dengan jazakallahu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Masa kata anak saja diikuti? Kalau kebanyakan dari mereka menyebutkan anak itu harus dengan di alam taukid, lurusan hidup dengan yang lain. Dari mudah kita ngomong. Rata-rata jazaallahu anna sayyidan jazaallahu mana ada begitu. Andai kata jaza, ya izi jazaan. Kalau kayaknya lampu jalan pasti bacanya jazallahu, bukan jaza'al. Allah nufil kalam.
fi kulli lailatin min Ramadan. Salat tarawih itu pada tiap malam daripada bulan Ramadan. Kenapa bahasan seperti itu? Karena salat tarawih itu seperti sebuah kompetisi. Itu ada 3 fase, 3 ronde. Ronde pertama biasanya 1, 2, 3 sampai dengan 10. Masihkan yang lobak 10 kali itu berguguran. Belum sampai seperempat final, udah langsung berguguran kosong. 11, 12, 13 sampai dengan 20 kesana mungkin sedikit rame-rame itu terakhir. Sangat tepat menurut Dakar kalau Qutbul Irsyad membahasakannya dengan kata fi kulli lailatin min, pada tiap-tiap malam daripada bulan Ramadan. Selanjutnya, faqad jaratil halatu bi ba'dil budyan bi takhfifiha jiddan hatta rubama wafa'a syahsu bisabi dzalika fi tarki ba'dil arkani fadlan anis sunnah. Sudah berjalan tradisi dan kebiasaan di sebahagian daerah, di sebahagian kampung. Apa yang berjalan? Mengentengkan sholat tarawih dengan sangat-sangat enteng. Mengentengkannya itu dengan cara melakukannya melalui poskilah. Ini kata Buku Isar, di sebahagian daerah telah menjadi tradisi melakukan sholat tarawih secara cepat. Kalau ditanya kenapa seperti itu, lain ini tarawihnya eksekutif. Buset. Ada tarawih eksekutif. Kalau kereta api ya cepat. Kecepatannya itu hatta rubama waqa syamsu bisa bidzalika bi ba'dil arkan fadlan anis sunnah, sampai dengan kadang-kadang seseorang dengan terlalu cepatnya melakukan ibadah sholawat tarawih sampai dengan ia terjerumus ke dalam perbuatan meninggalkan sebahagian daripada rukun sholat. Padahal yang kita maklumi, kalau satu rukun daripada sholat ditinggalkan, maka dipastikan sholatnya tidak sah. Karena sholat mencakup berbagai rukun, kemudian sunat abad, kemudian sunat hay'ah. Saking cepatnya dalin Allah maksudnya dengan penjelasan ini kita bisa makmulkan bahwasanya Qutbul Irsyad mengecam perbuatan itu. Karena yang demikian itu bisa meninggalkan sebahagian daripada rukun. Kalau ada rukun yang tidak dikerjakan, maka sholatnya tidak sah. Fardhan ahli sunat sumawona ahli sunat ma rukun wajib negara komosun. Wal ma'lumu min fil salam tawzi'ul Qur'an min awali ila akhirih ala hadhihi sholati kullu lailatin. Yang dikenal daripada
pekerjaan salafus soleh terdahulu itu ngeteng-ngeteng mencicil, ngeteng Quran dari awalnya sampai dengan akhirnya ala hadis sholat di atas sholat tarawih ini. Jadi Al-Quran digeteng. Tiap malam yaqra'una minhu bisyai'an. Tiap malam mereka membaca daripada Al-Quran di dalam sholat tarawih sedikit. Misalnya untuk satu malam mereka menjatahkan 1 juz. Sholat tarawih ada berapa rakaat? 20 sholat yang 3 mau witir. Ada 20. Jadi 1 juz itu dibagi 2 sedikit-sedikit. Hatta yaqimuna fi ba'dil min akhir syahri, sampai dengan mereka bisa menghatam Al-Quran pada satu malam daripada akhir bulan Ramadan. Kalau yang jelas contohnya seperti yang dilakukan mereka saudara-saudara kita di dalam sholat tarawih di Arab Saudi. Dari Al-Baqarah itu sedikit-sedikit. Pekerjaan salafus saleh itu seperti begitu. Fa in amkanaka antar tadiya bi impi tilkal ghanimati fa in amkanaka antar tadiya bi impi tilkal ghanimah wa illa fala aqalla min itmami arkanis salat wal muhafazah ala adaiha. Kalau mungkin kamu bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh mereka saudara kita di Arab Saudi dan seperti yang dilakukan oleh salafus saleh di dalam sholat tarawih mengketeng Al-Quran, sehingga akhir Ramadan khatam Al-Quran dibacanya di dalam sholat tarawih. Kalau misalnya kamu mengikuti seperti begitu, silakan kerjakan. Berarti kamu dapat ghanimah. Malai ghanimah, ghanimah itu asana keuntungan perang. Kalau dulu di zamannya Rasulullah SAW, kalau Rasul beserta para sahabat berperang melawan musyrikin, daripada musyrikin yang terbunuh, barang-barang bawaannya itu boleh diambil sama yang membunuh. Ya, barang-barang itu disebut ghanimah. Kan hari santri mak itu kan santri kalau panik timah anak saja ghanimah anak kalau mau dimaksud mak timbal ghanimah lagi naon so kayak itu juga tahun deh anak halawal kalau dimasukkan sangu hari halawal kudu perkaraan amis mana sangu amis. Kalau tidak bisa melakukan seperti itu, maka janganlah lebih sedikit daripada menyempurnakan rukun sholat. Jangan kurang dari menyempurnakan rukun sholat. Wa ahsin li lailatil qadari allati hiya khairum min alfi syahr. Dan baguskanlah perbuatanmu untuk Lailatul Qadar. Yang Lailatul Qadar itu lebih baik ketimbang 1000 bulan. Kalau ditahunkan 1000 bulan itu kurang lebih 70 tahun kurang lebih. Lailatul Qadar lebih baik ketimbang 70 tahun. Wa ya al-lailatul mubarakatuh allati yufraqu fiha kullu amrin hakim. Lailatul Qadar itu adalah malam yang diberkahkan, yang dipisahkan di dalamnya
tiap-tiap urusan yang dikukuhkan oleh Allah. Wa man kushifa biha ra'a anal anwaru sati'atun wa wabas samai muftatahatun wal malaikata tas'adu wa tanzulu wa rubbama ra'al mawjudati kullaha sajidatan lillah alladzi khalaqaha. Kita bicara mengenai Lailatul Qadar, mengenai rata-ratanya Ganwe cina menang Lailatul Qadar dulu bangunan yang gampang kan dalam sana naon dan Lailatul Qadar. Terus sekarang harap-harap ayat menang Lailatul Qadar bukan. Memang tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu, tetapi pengharapan dapat Lailatul Qadar era sholat kos patro bisa yang menang Lailatul Qadar. Waduh, kode orang-orang kaya kita yang harap dari dapat Lailatul Qadar itu burung punggung merindukan kenapa Lailatul Qadar ini? Barang siapa orang yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menyaksikan Lailatul Qadar. Dalam kitab yang lain, Lailatul Qadar itu dilihat dengan mata hati. Namun tidak mustahil bisa juga dilihat dengan mata kepala. Barang siapa orang yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Lailatul Qadar, maka ia akan dapat melihat annal anwar salti'atun, bahwa cahaya itu terang benderang, seperti pernah terjadi atas Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Di kesempatan bulan puasa, beliau Imam Nawawi boleh waktu sekeliling rumahnya terang benderang, entah cahaya dari mana. Kemudian beliau bercerita kepada orang tuanya dan kepada gurunya. Setelah diselidiki oleh para ulama, ternyata yang dilihat oleh Imam Nawawi itu adalah Lailatul. Ini di usia beliau masih kanak-kanak. Udangkannya kesemanang Lailatul Qadar. Tuh hari urang mah tarawih ngagede aja. Yang jauh kan Lailatul Qadar. Belasnya marau busiku. Mudah-mudahan aja orang Lailatul Qadar. Tuh senang jauh. Tuh. Sarua sekolah lulus SD hamil presiden. Mudah-mudahan puasa teh sing cacap sadayana tarawih na ulah aya anu bocor kitu para panitia yang sing bisa khatam dan Al-Qur'an tetep kitu anu pantes. Kan ayeuna kan ngadoa teh atau nikah hayang teh aya nu meunang aya nu teu meunang. Ya Allah, saya kepengen jadi nabi ya Allah. Entah kalau orang jadi nabi daripada menang ganjar, kalau menang siksa dosa nggak boleh. Atau memohon kepada Allah
kepengen sesuatu yang susah dihasilkannya. Ya Allah, saya kepengen bisa terbang, ya Allah, seperti capung dan burung. Mustahil nggak orang bisa terbang? Mustahil atau tidak? Sama sekali tidak mustahil. Kalau Allah menghendaki, kenapa tidak bisa? Cuma secara ada secara akal tidak mustahil. Ada orang di zaman Sayyidina Abdul Qadir Jailani, tengah malam dia melayang-layang, tengah putih. Dan ulangnya Omar suka kalian tengah putih nawan. Liburan tinggalan tuh pinudina tangkal kayi disaga kokoh yakan nawan kalau kampret itu imajul bakal kerayaman liwat di atas kota Baghdad. Di dalam hatinya berkata, gak ada orang sini yang bisa kayak gue. Bahwa di mana bisa eta kulantaran takabur makanya ngaliwatan tempatnya Sayyidina Abdul Qadir Al-Jailani. Pertama Sayyidina Abdul Qadir Jailani langsung dicopot ilmu, dibentuk dikitkan raga, terbang. Setelah jatuh, dicip di luar majelis balik itu, sama jadi tuannya masuk dari masak, mana genau takab, masak. Kalian manggilan, dia tahu itu diambil, dicabut ilmu sama Sayyidina Abdul Qadir. Dia tahu itu, tapi dia untuk memohon supaya ilmunya dikembalikan, dia nggak berani. Akhirnya datang dua orang syekh, aku lupa namanya. Cuma kedua syekh ini sangat dihormati sama Sayyidina Abdul Qadir. Dia lihat laki-laki di depan majlis tengah roh yang mana dicabut, buru-buru ada dua sekte buru yang berkesi. Mama turungan abdi bahwa tos ke Tuhan Syekh kalau abdi balik ke deui. Itu masuk aja kedua Syekh itu menemui Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, dibilangin laki-laki di depan majlis mohon supaya ilmunya dikembalikan. Apa kata Sayyidina Abdul Qadir? Memandang adalah berbuah, maka dikembalikan. Karena mantan kedua syekh yang sangat dihormati oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian dibalikin dia lagi. Begitu keluar dua syekh tersebut, kata apa? Kata Tuan Syekh, kamu sudah dikembalikan. Mendengar kami sudah dikembalikan, langsung gelebar dari kos kalau. Hiber mustahil jelema bisa hiber menurut perhitungan tapi mustahil menurut ayo naya orang anggap ya Allah, tapi kayak bisa hiber daripada menang ganjaran ke menang dosa. Ramdina awamil apa tapi tamani karena harap perkalaan untuk lain. Pas gitu ada maaf bubur nyari tamak kalau pada berarti puasa oke. Ngabuburit nanti atuh ka bintang mas teh ya. Nah ya sedikit lagi dia akan melihat cahaya yang bersinar terang dan dia akan melihat pintu langit terbuka. Karena pintu langit terbuka, dia juga bisa melihat
para malaikat ada yang turun, ada yang naik. Warubbama ra'al mawjudati kullaha sajidatan lillahi alladzi khalaqaha. Kadang-kadang dia bisa melihat semua alam bersujud kepada Allah yang menciptakannya. Kalau yang sudah alam itu kullu ma siwallah, segala sesuatu selain daripada Allah. Pohon alam, kerbau alam, manusia alam, yang dia lihat batu alam, yang dia lihat semua alam, semua perkara yang ada bersujud kepada Allah. Kayak gimana kan sujudnya? Nyawainnya intinya ulah ge perkara seperti batu. Kebo kan makhlukan hidup, kumaha sujudnya eta kebo. Tapi di malam Lailatul Qadar dia akan melihat semua itu bersujud kepada Allah Subhanahu. Bagaimana sujudnya? Biar dijelasin sama orang yang terpasek sedunia, kamu gak bakal mengerti. Kamu hanya akan mengerti kalau kamu ngalamin sendiri, bisa melihat semua mawjudat bersujud kepada Allah. Nah, kieu di Surabaya kan naik mobil ngan sajam ke hati tuh. Di Surabaya kan dia naik mobil ngan sajam ke hati tuh. Bengkel kotak sahewan mual ngantri mah. Tapi ku jelema anu ngalaman mah gak kudu ngalaman. Sekian Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma astaudi'tuka ma'alamtani fadudu ilayya inda ajali ilayhi la tarsani ya rabbana